Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha. Mana nih yang udah kena tipu? Anda nggak sendiri, saya juga kena tipu. Fajar atau Arom, alamat Tomang Raya, Jakarta Barat. Akun TikToknya Arom01 dan Arom. Baca nama yang lengkap. Lihat kan? Udah lihat dari judulnya. Emang umat ajaran kasih anak-anak Teos ini nggak pernah puas. Jelas-jelas yang bongkar kedok dia api, tapi apinya yang difitnah. Emang kurang ajar anak Teos ini. Mulai bermunculan gila-gilaan komentar-komentar anak-anak Teos ini teman-teman, untuk menghujat apinya. Seharusnya Arom gitu kan, nggak ada gitu apresiasi, wah api ini jujur gitu, hebat dan luar biasa kan. Nggak ada. Apinya yang ngebongkar, apinya yang difitnah. Kayak ibaratnya gini, kayak hukum di Zimbabwe ya, kalau ada pencopet ya pencopetnya kita lawan, kitanya yang kena tangkap. Kenapa? Siapa suruh kita lawan pencopet dan kita bunuh pencopet? Nah ini di negara Zimbabwe ini persis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz kalian semua, Ustadz Ahmad Damanhuri SOSI. Khalid bin Walid yang kita duga selama ini ternyata dia Musailamah Al-Kadzab. Teman-teman sekalian, coba di kolom komentar, ada yang kenal Musailamah Al-Kadzab? Ayo, siapa yang kenal Musailamah Al-Kadzab? Ayo. Ada yang kenal Musailamah Al-Kadzab ini? Capek dibela-belain, capek dipuji, Masya Allah ya. Tapi wajar, kita mengapresiasi seseorang yang mungkin kita tidak tahu kemunafikannya apa saat itu, ya mungkin wajar ya. Tapi ketika, ayolah siapa yang kena tipu, ayolah. Hah? Anda tak sendiri. Emang kurang ajar sampai kita ya kena tipu semua ya. Karena mau kayak mana teman-teman sekalian ya. Saya udah ketemu orangnya langsung. Skill saat dia menyamar ya, kependetaannya itu. Dan Bible, tanpa buka kitab dia tahu masalahnya. Ya kan? Kalau orang nyamar tuh bentar saya lihat. Kan nggak ada gitu. Terus dalam perdebatan misalnya nih. Ya, ini saya kasih nampak visualisasi. Antum udah tahu kan? Jangan nanti nggak tahu. Ya, saya bilang. Pendeta, ya saya nyatakan nih, dengerin. Ya, jangan nanti saya disalahin. Enggak, saya kan berlaku sebagai orang yang awam. Udah bertemu. Ya, saya apresiasi lah. Layaknya antum yang udah ngetik. Masya Allah, Pak Pendeta Arom. Masya Allah, udah temukan kebenaran. Antum enggak sendiri, saya juga kena tipu saya. Ayo ngaku siapa yang udah pernah ngetik Masya Allah Pak Arom. Masya Allah saya sampai menangis. Akhirnya Pak Arom menemukan kebenaran. Ayo siapa? Ayo jujur. Ya sama, antum dah sendiri. Saya selaku apologet itu sendiri, saya juga kena tipu. Bang Zuma syahadatin lagi. Teman-teman api ada saya lagi pas dia syahadat. Ada lihat tadi videonya pas dia syahadat, ada saya di situ. Mulus dan rapi banget ya, cara dia menyamar itu keren banget. Coba teman-teman yang jujur, pasti teman-teman nggak nyangka juga ya. Kenapa teman-teman nggak nyangka? Coba perhatikan video ini ya, perhatikan. Mulus banget itu, Pak. Jadi ini arti firman. Apa yang keluar dari mulut Bapak itu firman. Gini, ada beda nggak berfirman dengan firman? Lihat di sini. Di sini begitu dia apa ya? Nggak akan ada yang menyangka kalau ini bukan pendeta, paham nggak? Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Penjelasan dia itu justru pendeta banget, dan saya sebagai kameramen saat itu. Ya, saya sebagai kameramen menyaksikan ini, oh ini pendeta banget, ngeyelnya sama gitu. Makanya saya bilang, antara Oten dan orang yang menyamar jadi Oten, kok bisa dia itu Oten banget gitu.
Kalau lomba-lomba mirip Oten asli juara 2, bayangin. Nih, saking jago deh, serius. Pemain. Berfirman berarti berkata-kata. Firman. Yang saya tanya Firman. Firman itu Yesus. Firman itu Yesus. Iya. Sebelum Yesus, Melkisedek itu melalui firman. Iya. Makanya saya bilang, Gini Pak Rahmat ya. banyak Kristen sekarang mengaku Kristen tapi nggak ajaran Kristen yang dipakai. Nggak bisa gitu Pak. Pak, kalau statementnya begitu, Bapak akan menyalahkan memang yang sudah dipelajari di Alkitab, di kekristenan. Pokoknya semua yang tidak sesuai dengan Alkitab saya salahkan. Oh ya udah, itu pengajaran Bapak nggak apa-apa. Makanya kasih waktu sedikit lagi ya. Lihat, Kasih waktu. lihat cara dia ngeyel, cara dia membantah. Kira-kira antum nih, saya sebagai kameramen nonton, nyangka nggak kalau dia ngaku pendeta saya bilang bukan? Nggak mungkin. Ya, ngeyelnya itu lomba-lomba jadi Otennya juara 2, saking Oten jago dia. Pemain deh nih ya, pemain. Nih perhatikan, cara dia membantah pendeta. Jadi ibaratnya gini yang mau saya tampilkan. Kalau dia nggak jago menjadi seseorang pendeta dan dia menyamar, kan gitu, pasti dia nggak akan berani. Paham nggak? Coba antum ya jadi Pak Rom yang sedang menyamar Muslim, ya, Muslim menyamar pendeta, dan ini pendeta, otomatis yang kita sarang versi Muslim. Misalnya tadi masalah firman, ya, apa ya? Misalnya ya dia jelasin firman. Pak, kalau kita katakan firman kepada Yesus, mengapa Yesus masih mengeluarkan firman? Nah, ini versi kita, Muslim. Nggak nampak pendeta. Kan gitu, paham? Tapi dia nggak ini, dia bantah versi dia adalah pendeta dan ini pendeta yang beda paham. Jadi, apa ya, doktrin Kristennya murni, natural banget, paham nggak? Contoh di sini ya, coba perhatikan video ini, perhatikan. Itu bukan diperbaiki ayatnya Pak. Bentar. Dari mana saya punya kuasa? Salah ini. Dari mana saya punya kuasa? Karena udah berulang-ulang saya baca ada ayat yang bertentangan. Oh, harusnya diperbaiki sedikit. Pak, kalau ada ayat bertentangan, itu bukan diperbaiki ayatnya Pak, tapi Translate-nya. bahasa untuk menerjemahkan ayat Yes, itu translate-nya. diperbaiki. Translate-nya saya Ayatnya perbaiki. yang diperbaiki. Jadi kalau Bapak bilang saya perbaiki ayatnya, Alkitab. Itu tadi saya bilang. Saya perbaiki Alkitab ya. iya, yang Ada orang menuhankan Alkitab tapi tidak isinya. Jago banget ya. Bukan isinya. Pak, kita nggak pernah menuhankan Alkitab Pak. Siapa yang menuhankan Alkitab? Oh gini. Isinya itu harus dibaca roh yang ada di dalam, jangan letterlek. Jadi kalau letterlek kita nanti bisa kita Benar. kalau salah Gini, translate-nya Pak. kita jadi kaku. Bahasa Bapak harusnya bukan memperbaiki ayat di dalam Alkitab, tapi Bahasanya jangan berbaik. Dari tadi saya bilang, saya perbaiki Alkitab lagi ya. Itu tadi. Nanti kan bisa diulang di situ, diulang. nggak bisa ini live ini Pak. Iya, nanti bisa diulang. Saya perbaiki Alkitabnya lagi ya. Bukan ayatnya. Jadi Perbaiki Alkitab. jadi Tunggu, kenapa saya bilang Alkitab? Karena di Alkitab ini ada orang menuhankan yang tertulis itu. Padahal rohnya di dalam itu yang mahal. iya. Coba baru gimana saya Enggak ya. Dari zaman dulu kekristenan berpedoman dengan Alkitab Pak. Dan nggak ada orang Kristen yang berhak merevisi Alkitab. Kan Pendeta banget kan? Sangat pendeta kan? Cara penyamarannya. nah ini sudah ada gitu. Sudah terjemahannya gitu. Kalau Bapak bilang saya perbaiki Alkitab, maksudnya ayat di dalamnya, karena di dalamnya ini ayat Alkitab. Translate-nya bersalahan. rohnya beda. Rohnya juga ada yang rohnya salah. Roh apa? Ada rohnya salah. Harus membaca keseluruhan. Contoh Pak, saya kasih. Contoh. Waktu begini cerita. Udah panjang Pak Rahmat. Karena gini. Point of view-nya ya. Nih saya kasih kepada teman-teman. Coba bayangin tadi ketika Pak Rahmat ngomong gini. Masalah Arom berstatement. Kalau ada ayat bertentangan, kalau dia
muslim ya, di jati diri dia muslim ya, di jati diri dia muslim, pasti dia akan mengatakan kalau ayat bertentangan, ini nggak mungkin dari firman Tuhan. Ya, kalau jati diri dia yang tampil adalah muslim yang menyamar, ya, ini nggak mungkin firman Tuhan karena bertentangan. Enggak. Tapi dia mode pendeta banget. Jadi siapa yang mau nyangka, teman-teman? Siapa yang mau nyangka bahwa dia sedang menyamar gitu? Bayangin. Cara dia ngomong kalau ada ayat yang ini bertentangan, yang kita lihat itu rujukan bahasa aslinya dan segalanya. Berarti kan siapa sangka, siapa yang menduga? Tak ada yang tahu. Dia aja yang tahu. Meledak kepala kita. Aduh ya Allah, kena tipu kita. Saya kira Khalid bin Walid, ternyata Musailamah Al-Kadzab. Mengerikan. Setelah Paulus ada Rom lagi lebih gila. Terus akhirnya kita kena tipu. Anda kena tipu, semua kena tipu. Karena murni dan mulus, antum harus akui. Coba di kolom komentar, setuju nggak? Penyamaran yang dia lakukan ini Paulus banget. Apa Paulus banget? Dia masuk ke antara kawanan dan menjadi kawanan seakan-akan kawanan banget. Tapi dia serigala yang buas. Ya. Lalu kemudian bagaimana umat-umat Theos menyikapi hamba-hamba Theos, ya. Ya kayak gitu. Sebaik apapun kita membongkar bahwa kan gini teman-teman Kristen nih kalau menonton ya. Kita kan bisa nih diam saja nih. Ya udah biar api nggak malu dan semuanya diam kan di balik penyamaran ini. Ini dibongkar loh. Terus ada fitnahan misalnya seperti ini, saya tunjukkan ya. Fajar atau Arom, alamat Tomang Raya, Jakarta Barat. Akun TikToknya Arom 01 dan Arom. Baca namanya lengkap. Al-Fajar Waskita Wijaya. Diulang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Tuh, baca nggak anak-anak Theos kurang ajar itu? Hah? Dimana kita menegakkan hak pada hak, batil pada batil. Jelas. Dia bilang api yang bersekongkol. Dia bilang dinadai oleh api. Sekarang ini anak-anak Theos, coba di kolom komentar mereka ini tolol apa tolol banget gitu. Kita deh jadi Aromnya, coba. Kita nih bareng-bareng jadi Arom. Kita dikasih uang nih sama api nih. Ngapain? Buat nyamar jadi pendeta. Untuk memancing publik bela sungkawa dan gitulah. Mancing donasiin gitu ya. Sekarang kita nih yang jadi Arom disuruh mengakui dan menahan malu. Mau nggak Anda gitu? Anak-anak Theos yang masih bodoh nggak ketolongan karena nyembah manusia. Lu aja nih, ini omongan kepada anak Theos ya teman-teman. Saya udah buka peci nih, udah nggak mode Ustadz. Ya. Lu kalian nih ya, anak-anak Theos, bukan antum yang lagi nonton, tapi anak-anak Theos yang lagi nonton. Kalian nih, ya, dibayar sama api buat masuk Islam sebentar biar ada uang. Terus Anda didatangi, bahkan dikeluarin surat untuk dipolisikan demi api gitu. Mau nggak? Gitu cara mikirnya anak-anak Theos, jangan tolol pakai kebangetan gitu. Ini saya kesel, izin ya teman-teman sekalian. Kayak ibaratnya kalau kita di posisi, oke, Daman ngaku mu'alaf ya, bahwa kamu pernah mutat dan mu'alaf. Berapa gajinya? 20 juta. Masih oke kita terima, iya. Tapi nanti kami datang ngegerebek dan membongkar kasusnya dan semuanya. Kamu harus siap ya. Dimana kamu harus kehilangan pekerjaan, dimana kamu harus dimaki-maki seluruh orang muslim. Ya siap ya nanti. Enggak gila kita. Enggak gila kita sampai segitu. Anak-anak Theos. Kenapa sih? Jadi anak Theos tuh selalu harus dalam keadaan tolol itu kenapa gitu? Karena mereka sering mengkonsumsi hal-hal konyol sih. Makanya mereka tuh enggak logik otaknya gitu. Serius. Gini hal konyolnya. Contoh Hagar nih. Hagar di dalam kitab mereka perjanjian lama. Mereka enggak kritis. Hagar udah lama menginginkan anak. Oke? Ketika Hagar udah lama menginginkan anak, malaikat datang mengkabarkan akan ada anak pada Hagar nih. Ya, udah. Ketika dikabarkan berita tentang Hagar, tentang anaknya Hagar, pasti Hagar senang. Kayak Anda nih, udah lama menanti anak, tiba-tiba malaikat datang, dibilang Anda akan punya anak. Masih wajar. Ya, tiba-tiba datang, Bu, Ibu udah berapa tahun? 70 tahun, belum punya anak? Belum. Ya udah, kata Tuhan, engkau akan punya anak. Senang dong. Ibu-ibu pasti senang. Terus dibilang, tapi anak ibu bakal jadi pembegal, anak ibu bakal jadi pelacur, anak ibu bakal jadi perampok. Nah ini kalau kita Islam,
Ngapain dilahirin sama si Hagar? Anaknya bakal jadi pemberontak. Siapa? Ismail gitu. Dalam kitab mereka kan dijelaskan bahwa Ismail nanti akan memerangi setiap saudaranya. Bahwa Ismail nanti akan menciptakan permusuhan lah, kayak gitulah di kitab mereka. Difitnah bagai kelakuan keledai liar. Siapa? Ismail gitu. Dan mereka nggak kritis kok kayak gini. Ini namanya main banget ini perasaan Hagar ini. Ini namanya ngeprank Hagar. Hagar, kamu udah mandul, udah lama nunggu anak. Oke, Tuhan akan memberikan kamu seorang anak yang harus kau berikan namanya Ismail. Namun lakunya seperti keledai liar. Enggak gila Hagar mau ngelahirin. Enggak gila. Nah ini ketika kisah Arom mereka nggak bisa nangkep juga karena udah ditololin sama pemahaman yang tadi gitu. Padahal dia seharusnya nangkep. Untuk menyamar jadi pendeta dapat uang 20 juta masih oke. Untuk menyamar diancam polisi dan keluar kerja ini nggak oke. Berarti tuduhan Anda batal gitu. Tolol. Kesel banget. Fajar Waskita Wijaya atau Arom, akun TikTok Arom 01 dan Arom dengan ini menyatakan akan meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan Kristen yang dirugikan, minta maaf kepada Yayasan API dan Garda Mu'alaf Indonesia atas apa yang dilakukan, bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima paling lama 30 hari semenjak tanggal surat hari ini. Semua poin di atas siap disampaikan melalui video, siap dituntut secara hukum dan pidana jika tidak melakukan poin-poin di atas, tidak akan melakukan penuntutan hukum atau apapun terhadap video klarifikasi yang dipublis oleh Kodondi dan Yayasan API. Saya tidak terlibat dan menjadi anggota atau berkecimpung dalam yayasan keagamaan manapun. Surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa paksaan siapapun atau pihak manapun. Apabila saya melanggar dari pernyataan ini poin-poin yang sudah disebutkan di atas, maka saya siap dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jakarta 6 Maret. Nah, udah lihat pengakuannya. Nama Arom dengan akun apa siap untuk dipolisikan. Dan terus dibilang itu settingan. Ini bener-bener anak Teos tolol banget cara mikirnya. Ya. Aduh, udahlah. Untung antum-antum yang Islam jago menilainya, bagus. Dan mulai bermunculan tuh komentar-komentar anak Teos yang tolol pakai banget itu. Ini kita review satu-satu ya. Tuh, dia berperan sebagai pendeta lalu mu'alaf. Terbongkarlah kalau itu settingan yang didanai oleh API. Itu nulisnya masih salah. Namanya Tio Bonur Simamora. Bu, jangan kebanyakan makan babi, Bu. Astagfirullah, makanya otaknya nggak jalan, Ibu. Astagfirullah. Ibu, gimana ceritanya didanai oleh API? Nggak ada orang gila yang setuju, Bu. Ibu nih saya danai nih jadi pendeta pura-pura nyamar terus mualaf. Mau Ibu? Terus Ibu saya danai buat ngaku di depan umum bahwa Ibu menyamar. Tantangannya dipolisikan. Settingan macam apa ini Ibu? Hah? Settingan macam apa ini Ibu? Dia didanai untuk membuat pengakuan bahwa dia mantan pendeta lalu mu'alaf. Ternyata dia muslim sejak lahir. Lihat kan? Lihat. Yang mereka lagi saksikan. Ini kan berarti yang komen udah nonton nih videonya. Oke, kecuali nggak nonton. Oke, buka nih. Antum, kita jadi oten nih. Ya. Oke. Pengakuan dari partai misalnya. Kita pakai contoh partai aja. Misalnya antara Golkar sama PDIP. Tiba-tiba untuk merusak PDIP, ada rencana Golkar menyamar jadi PDIP. Yang ngebongkar ini justru Golkar langsung. Bukan PDIP, Golkar langsung yang ngebongkar. Ya kan? Orang yang nonton nih. Ini memang settingan daripada Golkar ini. Lah masalahnya udah dibongkar syaratnya pidana. Gimana ceritanya? Gimana? Allahu Akbar, anak Teos. Memang otak kalian terbelenggu ya. Yang video yang lagi kalian saksikan, kalian scroll TikTok, wahai ibu-ibu oten ya. Wahai anak-anak Teos.
video pengakuan saya yang bernama Arom, saya berjanji tidak akan mengulangi, saya akan seperti ini, saya akan seperti itu, saya bersiap untuk dipenjara dan semuanya. Artinya dia menampilkan mukanya yang terpampang. Ya. Setelah itu mukanya yang terpampang, setelah kemudian mukanya terpampang dilihat oleh bosnya, dikeluarin kerja. Ya. Setelah dikeluarin kerja, muslim membenci dia semua padahal dia muslim dari lahir. Are you ready? Settingan? Settingan, nggak ada yang segila ini. Gimana cara kita jelasin? Makanya benar ya yang dikatakan dalam hadis Rasulullah. Kadang Allah untuk memperingati, nggak terjadi dari mulut ustadz, nggak terjadi dari mulut idola-idola kita dari Islam, nggak terjadi dari mulut orang tua. Kadang dari mulut kafir ataupun daripada sikap orang kafir. Ini justru menitipkan nasihat. Ya, makanya dikatakan badi al-hikam ya, dunia ini penuh dengan hikmah. Siapapun sekalipun dia adalah orang yang tidak menyembah Allah. Akan tetapi kadang ada kelalaian daripada kita dititipkan di mulutnya. Kita ini yang gak sadar. Nih perhatikan. Ini pendeta loh, tiba-tiba debat, sekali debat 2 minggu kemudian dia mualaf. Kalian kira bahwa kalian bisa menipu dengan kita semudah itu? Cari tahu dulu lah si Arom ini mualafnya kapan. Apa benar sudah lama atau baru? Lagi. Nah, teman-teman sekalian. Nah, di sini dalam video ini si Daman ini malah bela-bela nih. Si Daman siapa? Ada yang kenal nggak si Daman nih? Hah? Bilang, wah capek dia muji nih. Nggak bisa tidur dia muji-muji terus ini si Daman ini. Daman, muji-muji Arom loh. Tuh makan kena tipu lo ya. Karena gini teman-teman. Saya udah ketemu orangnya langsung dalam debat tersebut. Udah. Katanya pas dia mualaf itu, ya kami kan biasa ya. Orang yang mau mualaf itu dimintain KTP dan semuanya. Tapi Arom karena mulusnya penyamarannya, ya kami nggak ada yang curiga kalau dia bukan pendeta. Dan saya nggak bisa bilang siapa. Ada yang mengkonfirmasi soal ininya, apa itu namanya? Bukan KTA, surat kependetaannya katanya. Dan saya ada chat langsung katanya ada surat kependetaan. Saya ada ngomong, oh berarti dari situ pembuktiannya ya. Oh berarti ngapain diragukan kan gitu. Mungkin ya kayak gitu, kayak saya menduga hal yang positif ini nggak bisa. Memang di dunia wajib cross check sekarang ya. Saya menduga positif. Oh ya udah kalau udah ada. Karena gimana ya saya tampilin ke teman-teman sekalian bahwa nggak mungkin sekelas antum ini kalau jadi anggota API lah kayak saya nih, nggak akan mungkin curiga. Karena apa ya saya bilang teman-teman, dia muncul di dunia debat dalam keadaan itu oten dan otennya itu oten banget, paham nggak? Kita kalau muslim nyamar oten pasti nampak, aura muslimnya nampak, cara dia mengulas muslim itu nampak gitu. Akan tetapi ketika Arom muncul memang tak nampak sama sekali, otennya itu memang the real oten banget, paham gak? Siapa yang mau sadar kalau dia oten banget gitu ya. Cuman ya saya kena tipu, Anda kena tipu, semua kena tipu, macam mana? Nah ini menjadi mu'idah terhadap kita. Sekarang banyak makhluk itu yang menuhankan hawa nafsu, menuhankan hartanya dan menuhankan uang, sehingga dia rela mempermalukan agamanya ya, dan dia juga rela untuk mempertaruhkan harga dirinya demi uang. Dan ini yang terjadi, segala kehinaan dia sanggup tanggung demi uang itu sendiri ya. Maka itulah Masya Allah ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu selalu terjadi. Amalan bergantung pada niat. Innama amalu bin niat. Nah yang paling keren tapi dalam hadis ini tahu nggak? Tetap di sini teman-teman. Ini paling keren ya. Faman, mana dia? Faman, aduh, ya Allah. Ini. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Waman, ini yang paling penting ini di waman. Nah, di waman kanat, siapapun yang adalah hijrahnya li dunya yusibuhu, itu akan memberi musibah kepadanya. Ya kan? Nah, kalau kita ulas ya kayak tadi. Ketika dia melakukan sesuatu misalnya apologetika, membela Islam dan semuanya, cuman karena niatnya adalah uang,
Allah akan capaikan uang itu sendiri. Tapi Allah akan rusakkan dalam bagian yang lain. Nah sama seperti kedatangan, wah ini peluang yang baik ini untuk dapatin uang, mu'alaf dinanain dan uang. Di kepala udah berpaham uang. Ketika sudah berpaham uang, oke, kamu mau apa wahai hambaku? Aku mau kejar uang. Kenapa kamu kejar uang? Kok nggak makan? Karena yang menentukan ini adalah uang. Uang adalah Tuhanku, seakan-akan. Tapi ya udah mau cari, udah ini dapat. Tapi apa? Ada musibah yang besar setelah itu, siap ya. Seakan-akan kita ngomong siap. Dan mempertuhankan apa yang kita prediksi. Mempertuhankan apa yang kita rencanakan. Ya inilah terjadi. Allah balik semua itu. Oke, ambil uangnya, udah dapat. Pakai dulu, pakai. Nah, nanti bayar ya. Apa nanti bayar? Nah ini, tuing, dibongkar sama Allah. Jadi hati-hati antum. Kalau punya niat buruk. Seketika Allah bisa bongkar. Jadi antum gak bisa mengelabui Allah seakan-akan antum bisa membohongi gitu. Nah, kalau Allah mau bongkar, dalam hitungan detik terbongkar semuanya. Masya Allah. Semoga kita terhindar ya. Nah dari komentar yang tadi, ini Bang bagus ya komentar dari Otennya. Dari pribadi diri sendiri dulu. Jadi jangan mudah percaya omongan seseorang yang kita kenal. Khususnya dari medsos. Apalagi tentang agama. Seakan-akan heboh. Padahal agama adalah hak pribadi antara dia dan Tuhan. Nah cakep. Nah saya udah cek profilnya yang komen tadi kan sebelum saya bikin konten. Dia Kristen, tapi dia jago dan objektif, nggak menunjukkan ketololan gitu. Cuma dia menasehati, kita jago-jago ngelihat orang, jago-jago memprediksi, apalagi masalah di TikTok. Jangan berlandaskan apologet gini. Padahal isinya adalah galang donasi demi ini, demi itu. Padahal kepentingan pribadi buat kenyangkan diri sendiri. Terbukti itu. Apalagi sekarang nih apologet Kristen lagi ribut-ribut. Itulah karena pecah kongsi, pecah donasi. Si ini donasi, si ini jangan. Nah ini pecah kongsi, saling menghujat. Kita nggak boleh sama seperti itu. Makanya kasus-kasus seperti Arom ini harus dibongkar teman-teman sekalian. Harus dibongkar. Kita sih nggak mau dengar Obed. Si Obed Lele tadi bilang apa? Cek dulu dia pendeta apa bukan. Kita nggak mau dengar sih. Obed kadang-kadang benar. Obed penghujat kadang-kadang benar ya. Kebetulan benar. Jangan pede kalian. Kebetulan benar ya. Cuman ya langkah objektif itu kalian Kristen jangan tolol lah. Kalau api udah membongkar bahkan ingin memenjarakan, ya ini bukan lagi settingan dan dimediakan masalahnya. Kalau udah dimediakan, ini bukan hal bercanda gitu. Settingan dari mana? Dimediakan, berarti kan seseorang ini berani nahan malu gitu. Nah nggak ada orang gila dibayar untuk nahan malu, nggak mau lah. Kerjaan hilang, nggak mau lah. Ada ya tolol yang nih. Oke, kita saksikan sekarang bagaimana tanggapan dari Bang Juma soal Arom ya. Dan ini seru ya insyaallah. Oke, perhatikan video ini ya. Udah mulai Oten nih bikin gila, udah mulai nih. Tidak kuat. Pendeta Arom sang pendusta. Lihat, udah mulai Oten tai kucing ya. Mereka bikin akun dengan foto kakek artis bokep Jepang. Dia kasih nama pendeta Arom yang mu'alaf ya. Ini ulah. Lu Islam dari lahir, lu permalukan agama lu sendiri. Aduh, kita berada di era kayak gak ada takut-takutnya neraka ya. Udah kita lihat ya Bang Juma ngomong apa ya. Dan Halo, semangat siang. Semangat siang. Bisa buka kamera? Belum bisa buka kamera. Jadi sedikit saya juga tadi pagi tertawa ya dengan anak-anak saya. Jadi kita ada temukan PT. Pemutaran PT-nya ini dari tadi subuh kayaknya. Dia putar balikkan keadaan. Jadi di situ mereka merekayasa bahwasanya api yang mereka tuduh telah melakukan rencana yang licik, menyusun rencana licik, yaitu membuat sandiwara Arom itu mu'alaf seorang pendeta, lalu untuk kepentingan daripada api. Ini adalah kebodohan, sama seperti tragedi penyaliban. Jadi lain yang ada di lapangan, lain yang mereka hembuskan di luar.
Padahal api itu korban. Kalau api itu ingin menutupi kesalahan atau ada rekayasa, maka sampai hari ini Arom akan tetap menjadi mualaf yang adalah mantan pendeta. Tapi ternyata kita yang bongkar sendiri setelah kita melihat gelagat aneh gitu. Ini kok rada aneh orang ini kan gitu. Jadi saya instruksikan coba koordinasi. Ada apa? Siapa dia ini sebenarnya? Dan ternyata terbukti dia Islam dari lahir. Ya, kita akui itu. Islam dari lahir kita akui. Tapi setelah berjalannya waktu dia pacaran dengan orang Kristen. Setelah pacaran dengan orang Kristen dia murtad. Sudah ikut ke gereja bla 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 dan seterusnya. Lalu karena dia masa transisi nih, maksudnya tinggal menunggu waktu untuk dibaptis karena mau menikah. Nah, ada bukti bahwa calon mertua sering japrit dia, ajak dia ke gereja, ajak dia berdoa. Kita baca semua chat-chatnya tuh. Jadi setelah dia pacaran kurang lebih berapa lama gitu ya sama orang Kristen ini, akhirnya dia merasa ingin jadi pahlawan. Ingin jadi pahlawan karena merasa Kristen itu agama benar. Dan menemukan Bang Suma yang sering berdebat dengan orang-orang Kristen. Dia merasa datang ke Komal kita untuk membela orang Kristen. Begitu dia datang, karena dia sudah murtad, dia murtad, pokoknya dia murtad hakiki, dia sudah tinggalkan agama Islam ini untuk menuju perkawinan. Jadi kenapa mereka belum kawin? Karena ternyata pengakuannya dia sementara cari modal untuk kawin. Si Arom melihat saya berdiskusi selalu, belum ada Kristen yang mampu berdiri tegak menghadapi Bang Suma dan apologet Islam lainnya. Dia naik tuh dengan catatan dia ingin membela akidahnya. Tapi ternyata setelah dia mau menjadi pahlawan, dia babak belur. Dia nggak bisa mempertahankan akidahnya. Nah, setelah tidak bisa mempertahankan akidahnya, proses berjalan, debat, bahkan offline kan. Ternyata dia ternyata masih melihat bahwa Islam ini benar. Islam ini agama yang benar. Islam ini ternyata saya keliru meninggalkan. Nah, timbullah kebimbangan waktu itu. Akhirnya dia sendiri ngaku pendeta bla 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 dan seterusnya. Akhirnya di saat kita berdiskusi seperti itulah dia jatuh cinta kembali kepada Islam. Nah, setelah jatuh cinta kembali kepada Islam, dia akhirnya kita syahadatkan. Dia dalam kebimbangan. Nah, kita nggak tahu misinya. Apakah karena dia benar-benar ingin kembali ke Islam sampai dia mualaf, ataukah karena memang dia hanya untuk mencari biaya untuk kawin? Karena terbukti dari rekening dana dia itu ini, teman-teman sekalian. Dia ini, sabar ya. Saya lagi ada telepon. Ternyata setelah kita cek memang dana itu ancar kencang ke rekening dana beliau, ke nomor dana beliau. Akhirnya saya menginstruksikan coba jangan sampai dia misionaris titipan orang. Sangat boleh jadi di belakang Arom ini ada orang besar. Sangat boleh jadi di belakang Arom ini ada kekuatan besar. Sangat boleh jadi di belakang Arom ini ada misi besar yang mana sasaran tembaknya adalah saya, Bang Suma dengan Kodondi. Sangat boleh jadi. Begitu teman-teman. Jadi pandainya orang-orang ini sabar ya. Gitu ya, saya takut, saya khawatir di belakang beliau itu ada misi besar
yang sasaran tembaknya itu adalah Bang Suma dan Kodondi, di mana menurut informasi dari tim kita bahwa yang gaungnya terlalu kenceng di kubu mereka itu adalah api, dalam hal ini Bang Suma dan juga Kodondi. Seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita siap kok, kita siap untuk menghadapi mereka. Sehebat apapun mereka, siapapun di belakang Arom, kita siap. Kita udah siapkan semuanya. Kita nggak pernah gentar sedikit pun. Seperti itu teman-teman sekalian. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita naikkan. Gitulah teman-teman. Lihat, apa ya? Saya juga punya feeling ya, kalau kayak gini keadaannya, orang besar yang didekatin justru Kodondi sama Bang Juma. Tapi kita nggak boleh berprasangka buruk juga ya. Tapi mengantisipasi juga boleh gitu kan intinya. Ya begitulah teman-teman, saya yang udah berprasangka baik, meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Saya juga enggak tahu, karena saya telah bertemu orangnya. Dan saya juga terkelabui ya dengan cara-caranya. Yang saya nggak menemukan dalam pertemuan itu cara dia menjadi serigala yang berbulu domba. Saya tidak menemukan serigalanya saat itu ya. Bahaya, mengerikan. Bahaya dan mengerikannya karena otennya itu sangat oten banget ya. Cuman gini. Kalau semuanya masalah uang, apa yang kita cari teman-teman? Kita bakal mati kok. Kalau kita bakal mati, yang kamu kejar habis-habisan apa? Oke lah kita anggap. Kita ngejar habis-habisan harta, uang, martabat dan segalanya. Kalau tak ada matinya, oke carilah. Orang gila yang gak berusaha menghalalkan segala cara demi dunia yang kekal untuk tidak terpandang dan bermartabat. Tapi kalau dunia ada matinya, gak usahlah buat-buat hal konyol yang ini mengorbankan iman, yang ini mengorbankan antum di hadapan Allah. Oke, kita pikir secara ateis. Kalau seandainya Tuhan tidak ada, saya orang kaya, orang miskin dan semuanya mati jadi ulat. Tapi kalau Tuhan ada dan itu Islam yang benar, maka konsekuensinya apa? Neraka, jahanam. Dalam hadis Rasulullah dikatakan. Dan juga Al-Quran, fawailul lillazi min masyhadi yaumin adzim. Kesesatan yang nyata ketika melihat hari yang agung. Apa? Fawailul, celaka yang nyata ketika mereka melihat hari yang agung. Dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa orang-orang kafir itu ketika berada di haulal, di pinggiran neraka, baru saat itu mereka tertegun. Karena mereka itu membayangkan bahwa neraka itu ketika mereka masuki, seakan-akan seperti di dunia. Berapa lama sih sakit kebakaran? Mati juga hilang. Mereka sangkaannya ya sesimpel itu gitu. Antum juga, Nabi Muhammad sendiri ya, ketika berbincang dengan Jibril, Allah menjanjikan, apa yang dijanjikan? Bahwa kalian berdua ini dijauhkan dari api neraka. Tapi kata Allah, jangan pernah merasa aman daripada azabku. Rasulullah aja diperingati, jangan merasa aman. Antum juga yang lagi nonton, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Artinya jangan pernah merasa kebakaran, udahlah sanggup aku mati ntar. Enggak. Azab neraka enggak seperti itu, di atas semua itu. Enggak ada kata-kata yang mampu mewakilkan neraka. Kalau kita seperti saya ini melihat syarah-syarah para ulama dari penjelasan Rasulullah, ini enggak sanggup nanti, terkejut. Orang kafir menyangka mereka akan mati di dalamnya. Ternyata mereka tak mati dengan kondisi tubuh yang terus terbakar, dengan kulit yang terus beregenerasi, yang setiap sakitnya itu terus dilipat ganda. Itu na'udzubillah. Gak ada bayangan. Kata-kata kita gak mampu menampung. Jadi apa yang kita kejar, bahkan kita jual agama, itu na'udzubillah minasyaitonirrajim. Na'udzubillah. Kita na'udzubillah min zalik daripada semua itu teman-teman. Apa yang kita kejar bang? Kita kejar juga, andaikan Tuhan ada masuk dalam penghakiman Tuhan, apa yang harus kita katakan? Apalagi dengan menghalalkan segala cara, bahkan agama jadi tumbalnya. Ini na'udzubillah. Oke lah kita anggap dia sebagai misionaris, ya misalnya, misionaris. Ingin menargetkan Bang Juma, masih oke. Tapi masalahnya satu Kristen pun gak ada yang speak up gitu. Saat mengaku pendeta, gak ada Kristen yang mengangkat kasus gitu.
Kenapa mereka tidak meneliti? Nah, kalau seandainya mereka meneliti, mungkin mereka yang kasuskan kan bisa lebih keren buat mereka. Masalahnya kenapa nggak dikasuskan? Nah, ketika kita yang kasuskan difitnah gitu. Lucu mereka ya. Seharusnya ini kan salah satu hal yang baik bagi mereka. Apa hal yang baik? Kami mengungkapkan bahwa kami objektif. Apa objektif? Selama salah maka salah. Kayak contoh logika. Tahu nggak sih logika? Ketika dia menginjak Bible. Oke lah, kita selalu memperdebatkan Bible. Bagi kita bukan firman Tuhan. Oke lah, terbesit di hati, sah diinjak. Tapi nauzubillah jangan. Rasulullah nggak suka. Antum seanarkis itu karena Al-Quran datang sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah juga gitu. Nah, ketika dilakukan kesalahan, Islam sendiri yang memenjarakan si logika. Islam sendiri yang memenjarakan logika. Masih mau dibilang settingan. Arab. Islam sendiri yang mengkasuskan dia gitu. Lalu si Kristen-Kristen tolol ini memfitnah Islam. Bukankah ini keberuntungan buat kalian? Bukankah kami berada di pihak kalian? Gitu. Bahwa ya kami juga nggak mau adanya penipu untuk membuat domba-domba kalian berpindah Islam dengan cara tipu daya gitu. Enggak. Tapi kenapa kalian nggak tahu berterima kasih gitu? Kenapa menjadi tolol gitu ya teman-teman ya? Buat antum-antum ini jadi pelajaran. Daripada kasus ini mungkin banyaknya kelalaian Anda dalam terlalu mengejar dunia, seakan-akan dunia yang akan memberi untung, dunia yang akan memberi tenang, dunia yang akan memberi bahagia. Tapi detik ada kematian begitu banyak penyesalan. Sehingga antum korbankan Allah waktu terhadap ibadah kepada Allah. Mengejar apapun yang menurut antum ini lebih baik dan antum sangka ini keren banget gitu. Antum sangka ini akan memberi keuntungan. Kalau antum mati tanpa dasar yang dibawa, takutlah. Kenapa? Karena begitu antum berada di sana, antum sangat merindukan dunia hanya untuk menyembah Allah. Masalahnya nggak bisa lagi. Ruh akan terkejut melihat jasad yang sudah berpisah gitu. Daripada ruh itu, ruh akan menanyakan, wahai jasad, apa yang belum kau capai? Ternyata ruh menyadari yang dia belum capai adalah kedekatannya dengan Allah. Sedangkan selama ini kedekatannya pada selain Allah. Sehingga menghalalkan segala cara. Jadi kita patut untuk kemudian sadar akan arti kematiannya. Detik ada kematian ini menyadarkan kita bahwa segala penderitaan hanya ada di dunia. Kalau kita mampu bersabar di atas ketentuan Allah gitu. Insya Allah antum akan dapati kebahagiaan begitu Allah mengungkap surganya gitu. Gak perlu untuk menghalalkan segala cara. Dari ini dititipkan nasihat kepada kita semua bahwa lihat betapa Allah maha mengungkapkan setiap penipuan. Sekalipun baik. Apa sekalipun baik? Pak Arom setelah mu'alaf ya, yang dikatakan mu'alaf. Dia berdebat dengan pendeta, bukankah baik? Baik. Bukankah tidak baik dia mengagungkan Rasulullah? Dia kan suka Rasulullah katanya. Baik. Tapi sudahkah Allah ridha? Tak ridha karena caranya gak bagus. Lalu Allah ungkap. Seharusnya Allah bangga dong. Wah, gak apa-apa mereka menyamar. Kita gak ada itu ajaran kayak di kitab Roma mereka. Kalau karena dustaku kemuliaan Kristus telah melimpah, kenapa aku masih dihukumi, kata Paulus kan? Kita gak ada ajaran kayak gitu. Wah, Allah maunya hak pada hak, batil pada batil. Pak Arom baik gak berdebat dengan pendeta menguatkan tauhid? Baik. Ya, kita harus objektif sampai di situ. Tapi karena caranya salah, Allah akan wujudkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah. Kalau kamu hijrah karena Allah, Allah yang kau dapat. Kau hijrah karena dunia, dunia memusibahkanmu. Gitu. Apa yang terjadi? Dunia mengkhianatimu. Kau sangka berbangga hati, manusia tak tahu dengan kedokmu. Engkau dapat donasi dan segalanya. Kau bahagia dengan semua itu. Kau sangka kau udah berada di atas. Allah sangat mudah untuk menjatuhkan. Apa dengan terbongkarnya aibmu? Jadi nggak ada yang bisa lalai daripada kuasa Allah. Karena Allah menyaksikanmu. Ayat dalam Al-Quran. Allah dekat kepadamu bahkan lebih dekat daripada ulat lehermu. Nah itu kan ayat yang sifatnya ba'diyah. Allah mengatakan bahwa dirinya itu lebih dekat daripada seluruh anggota tubuh kita sendiri yang kita anggap paling dekat dengan kita. Tidak. Tapi disebut dalam Al-Quran cuma sebagian urat leher. Tapi Allah ingin mengatakan aku lebih dekat dari tanganmu. Mana buktinya kau bisa menggerakkan. Tapi ketika aku tiadakan kau tak mampu menggerakkan. Buktinya tanganmu saja akan meninggalkanmu saat lumpuh.
Tapi aku tak meninggalkanmu. Buktinya ada orang yang kuutus untuk menyulangkanmu makan. Gitu. Makanya Allah bilang yang dekat kepadamu itu aku. Tapi kenapa kau jual aku? Kenapa agama aku yang kau pertaruhkan? Kenapa engkau mempertaruhkan upayamu dan meninggalkan ibadah kepadaku? Sedangkan aku tak lupa memberi nafas kepadamu dan memberikan kekuatan kepadamu, bahkan untuk berbuat dosa kepadaku. Itu maha cintanya Allah kepada kita. Kenapa kita merusak semua kepercayaan Allah itu ya? Na'udzubillah. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa aku lebih dekat dari ulul leher, artinya lebih dekat daripada seluruh anggota tubuh. Kita menyangka mata kita ini ya, yang kita gerakkan, kita yang membuka, kita yang melihat. Seakan-akan kuasa kita semua ini. Allah bilang aku lebih dekat. Mana buktinya? Matamu berpotensi meninggalkanmu ketika aku tiadakan. Kau tak bisa melihat. Bisa enggak kau katakan bahwa mata itu selalu dekat denganmu? Enggak. Buktinya, saat engkau dalam keadaan buta, aku berikan kau upaya pada anggota lainnya untuk kau terus berjalan. Atau saat engkau lumpuh, kutitipkan orang-orang yang akan memberimu rezeki. Allah masih sayang. Tapi kita dalam mengupayakan sesuatu seakan tak ada matinya. Inilah yang membuat manusia kurang sadar. Kalau manusia udah sadar akan arti mati, mungkin gak akan ada. Tapi ketika manusia berpotensi, saya harus mengejar ini, cita-cita saya ini, saya harus ini, saya harus itu. Kebanyakan harus. Detik dipeluk kematian, detik dihinggapi oleh kematian, baru shock. Ternyata ada yang belum ku kejar. Makanya teman-teman sadar diri dulu. Diberikan hidup tujuannya buat apa? Dengan rules kehidupan yang terus sama. Berarti ada Allah yang menanti kita kembali kepadanya. Kalau antum tak punya persiapan, mau ngomong apa di hadapan Allah? Sudah berani ketemu Allah dengan keadaan tangan kosong gitu. Ya. Mengabaikan segala perintah, menjual agamanya. Seakan-akan tak mati. Kita anggap cita-cita yang menunggu, ternyata yang menunggu adalah kematian. Aduh, takutlah kepada Allah. Nauzubillah. Makasih banyak teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan titipkan komentar. Dengan komentar tersebut akan meng-up video ini jauh lebih baik. Saya Daman Huri. Dari kejadian Pak Arom, kita dapat pelajari bahwa di era sekarang pintar dalam bersikap. Menjadi ahlu sedekah, mempercayai orang. Karena kita berada di zaman orang tak takut kepada Allah. Ya. Jadi pentingnya kita agak sedikit curiga sekarang. Bahkan contoh ya, saya kasih contoh. Bagaimana seseorang kiai pimpinan pondok bisa mengkorupsi dana pondok misalnya? Ada, bukan nggak ada. Cuman nggak tahu di mana, gitu cara bilangnya, kan gitu. Ketika ada hal-hal seperti demikian, apa dalam pikirannya? Kenapa berani? Sedangkan yang menantinya adalah kematian gitu. Sedangkan yang menantinya alam pertanggungjawaban gitu. Apa? Dan kita yang akan mensedekahkan, ini harus pintar di zaman sekarang. Apa misalnya? Jangan lagi kasih uang mentah. Tapi apa yang kita butuh? Anak-anak kurang apa? Oh, kurang sumur bor. Kita yang datangkan petugasnya, kita yang suruh bor. Nah, ini cara bersikap cerdas sekarang. Wajib menanamkan kecurigaan di zaman sekarang. Banyak orang yang berubah niatnya. Banyak orang yang merusak niatnya. Banyak orang yang merusak hijrahnya. Demi apa kepentingannya? Seakan-akan dia tak mati. Antum jangan berada di bagian tersebut. Mati itu ada. Ketika mati itu ada, oke lah kalau mati jadi ulat. Kalau mati ada akhirat, mampus. Sadar diri akan hal tersebut. Ya teman-teman. Semoga teman-teman ngaji Kala Asa dan keluarga apologet sadar akan potensi kehidupan. Hidup itu hanya sementara, mati itu nyata. Ingat itu ya. Jadi kayak saya bilang tadi, kita harus cerdas dan menanam curiga. Oh, kiai dia, mau sekiai apapun. Lebih baik kita yang datangkan tukangnya, suruh ngebor sumur bor dengan kualitas air terbaik kita cari kan, kita bayar mahal demi santri-santri gitu kan, bisa punya air bersih gitu. Kita sendiri, kalau pimpinannya bilang nggak mau, kasih aja saya uang biar saya upayakan, nggak usah. Mending gak usah ngasih pesantren itu, cari pesantren lain. Kalau ngotot itu minta uang. Lebih baik kita yang bangunkan. Untuk sekarang seperti itu. Begitu juga dalam kasus apapun, mu'alaf dan segalanya. Kadang ada yang mu'alaf, mencari aman. Kalau enggak mu'alaf di Indonesia tak aman. Biar aman dan kita ini bisa dipandang. Produk bisa laku dan semuanya. Dan pokoknya gitulah.
patut curiga. Apa alasannya dan kenapa dia seperti ini, itu patut curiga untuk zaman sekarang. Oke, saya pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.